Bapakku. Sore hari ini kita akan melakukan misa syukur di mana 1 tahun kepulangan Bapak kekasih kita, Bapak Aloysius Lamak kehadiran Tuhan. Dan di sore hari ini misa syukur kita akan dipimpin oleh Pater Michael dan Pater Joseph. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. Berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari, memperoleh hidup bahagia di surga. Dan itulah alasan kenapa kita berkumpul di tempat ini. Dan satu-satunya yang kita persembahkan adalah melalui doa. Tidak ada cara lain. Karena kita tidak bisa memberikan materi sebagai bekal dalam perjalanannya. Dan satu-satunya jalan yang terbaik adalah melalui doa. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun atas segala dosa dan salah kita, agar seluruh doa dan persembahan diri kita layak di hadapan Allah. Mari kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putramu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu, Bapak Aloysius Lamak, yang menghadap-Mu di surga, kami mohon bebaskanlah dia dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya juga memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah Injil Tuhan. Tentu ada beberapa alasan kenapa kita merasa takut dan menolak terhadap kematian itu. Pertama adalah karena kita tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah alasan kenapa kita takut dengan kematian. Atau itulah alasan kenapa kita sedih terhadap kematian. Karena kita tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya kalau kematian itu datang, kita seringkali protes. Ya, salah satunya protes kepada Allah. Tuhan, Dia akan baik. Dia itu sebagai penopang hidup dalam keluarga kami. Kenapa Tuhan mesti mengambilnya? Atau kami ingin masih bersama dengan Dia. Itu bahwa kita tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang kita cintai. Yang lain adalah kenapa kita takut dan sedih dengan kematian itu adalah karena kita tidak tahu keadaan kita kelak. Apalagi dikatakan bahwa nanti itu masuk surga dan masuk neraka, itu yang kita takut. Karena kita tahu apakah kita itu masuk surga atau masuk neraka. Bahwa Tuhan menjanjikan kita bahwa orang yang beriman pasti masuk surga. Tapi ya, kembali lagi pada diri kita masing-masing. Apakah kita nanti kemudian masuk surga atau tidak? Itu yang kita takut. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, itulah yang dihadapi oleh para murid tadi dalam bacaan Injil. Ketika Yesus berbicara tentang kematian, para murid juga takut dan cemas. Ketika Yesus katakan, aku akan pergi ke Yerusalem dan di sana aku mengalami penderitaan, dibunuh, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Para murid itu tidak mengerti tentang itu. Karena mereka merasa kalau Yesus mati itu berarti sama dengan binasa. Karena bagi pengalaman atau dalam budaya Yahudi tidak ada pengalaman bahwa orang yang sudah mati itu bangkit lagi. Itu yang membuat mereka takut. Dan ketika Yesus katakan bahwa aku akan mati, ya mereka takut. Sehingga akhirnya kemudian istri dari Zebedeus, ayah dari Yakobus dan Yohanes, meminta supaya Yakobus dan Yohanes itu duduk di sebelah kiri dan kanan kelak dalam kerajaan surga. Karena mungkin ketakutan tadi, jangan sampai saya punya anak itu tidak dapat tempat di surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian Yesus meneguhkan iman mereka. Dia katakan, janganlah takut dan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
adalah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, terutama Bapa terkasih Aloysius Slamet, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keran iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah tandakan jiwa daya ilahi melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang mengucapkan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan, berikanlah istirahat abadi dan tenang.